kita punya potensi, punya prospek yang jauh lebih besar untuk memproduksi ayam broiler ini. Asalkan pemerintah memberikan dukungan yang secara maksimal, mempromosikan kepada seluruh rakyat Indonesia mengkonsumsi daging ayam dan telur. Karena daging ayam dan telur adalah sumber protein yang paling murah dan paling mudah kita dapat. Kita lihatlah mulai dari kelas warteg sampai kelas hotel bintang 5, pasti ada telur dan pasti ada daging ayam. Kenapa nggak kita tingkatkan? Misalnya kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Kesehatan melakukan promosi, meningkatkan nutrisi kebutuhan, nutrisi protein rakyat Indonesia. Ya. Ini salah satu terobosan-terobosan. Jadi sebenarnya produksi kita ini masih bisa lebih ditingkatkan. Hanya memang oversupply yang terjadi sekarang ini, yang terjadi dalam 2-3 tahun terakhir ini, kunci masalahnya adalah bagaimana kita lebih mengatur, membuat kebijakan yang lebih mengatur tata niaga dan juga mengatur produksi. Jadi di sini kan ada 2 instansi, ada Kementerian Perdagangan dan ada Kementerian Pertanian. Sementara Kementerian Perdagangan itu terkesan tidak berpihak pada peternak sehingga mengakibatkan harga rendah di tingkat peternak tapi tetap harga tinggi di pasar. Sementara tingkat konsumsi per kapitanya juga nggak naik. Ini kan tugas mereka sebenarnya, petani kan tugas mereka. Sedangkan Kementerian Pertanian mencoba maksimal sesuai tusinya, mereka kan bagaimana bisa memproduksi. Jadi kita memproduksi sebenarnya bisa lebih besar lagi kalau kita mau. Baik Pak, lalu apakah dengan mengekspor daging ayam ini akan menjadi lebih menguntungkan bagi pengusaha Pak? Mengingat kita memang oversupply begitu. Ya sebenarnya ekspor dimanapun kalau kita lakukan dengan serius, secara profesional dengan ketentuan-ketentuan yang ada, sebenarnya ekspor kan menguntungkan. Buktinya beberapa perusahaan bisa masuk ke Jepang, ya. Dengan Jepang itu kan negara yang paling ketat untuk menerima produk-produk pangan dari luar. Alhamdulillah produk dari Indonesia sudah bisa diterima. Nah, ketika produk Indonesia bisa diterima di Jepang, seharusnya juga bisa diterima di negara lain yang peraturannya nggak seketat Jepang. Nah, ini kan peluang. Misalnya oversupply yang terjadi di Indonesia, katakanlah 20%. 20% ini kan bisa dicari pasarnya keluar. Hanya kembali lagi tadi, bagaimana pemerintah membackup. Backupnya seperti apa? Lakukanlah promosi baik dalam negeri dan luar negeri. Ke luar negeri kita promosikan bahwa Indonesia produksi ayamnya cukup besar. Kalau di masalah kita punya daya saing atau tidak, ini kan bisa dibicarakan secara internal bagaimana pemerintah mengundang para pengusaha-pengusaha peternakan, bisa nggak kita kompetitif? Bisa nggak kita punya daya saing sehingga produk kita bisa diterima di luar? Kalau nggak bisa malah mungkin sebaliknya, produk ayam luar yang akan masuk ke Indonesia. Iya, Pak Ade, sebetulnya bentuk promosi yang seperti apa yang diharapkan oleh pengusaha begitu Pak agar daya konsumsi dari masyarakat meningkat? Nah, promosi yang diperlukan misalnya promosi berkelanjutan baik di media konvensional maupun di media sosial, yaitu mendorong masyarakat meningkatkan atau mendorong masyarakat makan daging ayam dan telur. Bahwa dengan makan daging ayam dan telur akan dampaknya A, B, C, D itu dijelaskan. Dan itu tidak boleh sekali, harus berkelanjutan dalam waktu tertentu. Kalau hanya sekali dan audiensnya justru cuma masyarakat internal peternakan, ya itu nggak efektif. Misalnya di TV, kalau perlu kita dorong presiden, ya, karena ini kan sumber protein yang paling murah dan paling mudah didapat, ya. Sebenarnya kan daging ayam itu sebenarnya dan telur itu jauh lebih murah dibandingkan ikan. Ikan saja bisa dipromosikan sedemikian besar, kenapa daging ayam dan telur tidak? Nah ini tugasnya pemerintah, mempromosikan yang berkelanjutan. Dengan soal materi-materinya apa yang harus dipromosikan, itu bisa bersinergi dengan pelaku-pelaku usaha. Ya, angle-angle apa yang kita angkat untuk mendorong supaya masyarakat terdorong terus meningkatkan konsumsi daging ayam dan telur.